Halo semuanya, balik lagi bersama gue di sini Gani Rahman. Dan ini adalah motor GSX 7,5 K berapa? K1. Gila, ini kenalin dulu, ini sebelah kanan gue ini namanya Om siapa Om? Nama gue Novianto. IG-nya Gixxer Q. Ini kalau yang biasa kalian ngelihat OG ini biasanya ngelihat Instagram Old Genesis atau apa, itu pasti ngelihat ada orang pakai helm Doraemon. Ada kupingnya. Ini dia nih orangnya. Nah, ini di balik helmnya inilah mukanya. Nah, jadi ini adalah GSX 7,5 K1. Ini first gen-nya yang K ya Om ya? Iya, yang K untuk livery yang ini dia yang pertama kali keluar K1. Oke, nah terus livery ini emang di K1 ini ada berapa livery Om? K1 ini aja. Oh, ini aja. Ini aja. Yang lainnya udah modelnya beda-beda tapi warnanya ada yang putih biru, ada yang hitam, ada yang kuning gitu. Sebelumnya K1 ini muncul, sebelumnya itu ada SRAD ya, kayak motornya si Dendim atau Mas Budi apa yang waktu itu gue review, belum gue review sih. Intinya serat yang Corona, nah itu punya Dendim, bukan Corona penyakit ya. Iya, bukan Corona, ada liverynya Corona pokoknya. Nah itu, oke. Nah jadi ini yang K1-nya yang tahun berarti tahun 2001 yang ini. Oh 2001. Tapi kebetulan ini suratnya 2003. Oh suratnya 2003? Ya 2003, papernya 2003. Oh kenapa gitu? Mungkin dari sananya dia diproduksi 2001, terus dijual di Jakarta laku tahun 2003. Oh iya benar. Nah ini sih gue akuin sih ya, ini motor gimana sebenarnya nggak tua-tua banget, tapi lumayan tua sih untuk sekarang udah 20 tahun berarti ya, pas banget ya 20 tahun ya. Ini 20 tahun ini dan motor masih kelihatan kayak baru. Ini emang Om satu ini emang rawat banget motornya. Ini lo berarti ngambil tahun berapa nih Om? 2017 kalau nggak salah ya. Dulu dapetnya 2017-an. Kilometernya nih waktu gue dapet dia masih 7.000-an sekian lah. Astaga, 7.000 7.000 kilometernya. Sekarang sekitar 10.000. Udah 10.000. Pas lu dapetin motor ini, PR-nya apa aja? Misalnya apakah lu dapet motor ini keadaannya kayak agak lumayan buluk, lu restore lagi apa gimana? Kalau waktu dapet sih udah bagus ya, maksudnya udah secara fisik udah oke. Bisa dipakai bisa, tapi banyak yang perlu dibenerin lah gitu, kayak kelistrikan, ada beberapa soket-soket yang udah mulai kebakar gitu ya, terus dibenerin, terus injektor dibersihin, tangki dikuras, fuel pump dibersihin, apalagi ya waktu itu juga. Berarti itu sebenarnya suatu hal yang masih wajar karena dia mungkin udah umurnya udah 20 tahun gitu ya Om ya. Untuk yang fast moving sih ya biasa lah gitu, kayak kampas rem itu udah pasti ganti-gantiin semua, radiator kurasin semua, pokoknya dinormalin dan dibikin biar enak gitu, biar siap riding. Ini bukannya gimana ya, ini emang, tapi ini motor emang enak banget, parah. Emang rasanya tuh waktu gue nyoba ini motor, emang rasanya tuh kayak motor baru. Terakhir waktu itu gue nyoba itu udah lumayan lama juga ya Om. Waktu di tahun 2017 ini berarti lu body repaint lagi apa enggak? Nggak ada yang di repaint karena memang ini masih orinya, jadi dipertahanin biar ori gitu ya. Paling nambah aksesoris kayak knalpot, terus stabilizer depan. Sebenarnya di bawahnya udah ada, tapi ya gue tambahin di atas yang bisa di setel gitu biar lebih mantap lagi. Oh gitu, jadi lu sekarang ada 2 stabilizer jatuhnya ya? Iya, ada 2. Itu bukan aman lagi, udah aman banget, nggak bakal tank slap lagi ya? Bahaya soalnya. Nah terus berarti mungkin yang gue lihat di sini lu udah ganti knalpot. Nah ini knalpot Yoshimura Trioval, ini ngambil dari mana nih Om? Ya dari teman-teman juga, di komunitas ada informasi dijual ya. Memang kalau GSX ini emang kita lihat di website luar tuh emang cocoknya Yoshimura gitu. Apalagi yang Trioval ini hampir rata-rata GSX yang K1 gini pakainya yang
trioval atau RS berapa gitu ya. Tapi yang trioval ini udah oke banget sih, suaranya juga lebih enak. Oh, sebutan trioval itu maksudnya di ininya Om, di sambungan ini ya, ada 3 gitu apa gimana maksudnya? Gue nggak ngerti. Kayaknya sih ini bentuknya dia bentuknya agak segitiga gitu iya, ya. Bentuknya agak segitiga, jadi gitu. Oke, Yoshimura ini emang udah terkenal banget sih dari zaman gue make Ninja. Orang juga ada teman gue si Tirta juga make knalpot Yoshimura ya. Ini by the way ini bengkelnya Tirta nih. Tuh gue sebut tuh, weh. Ini orang di sini nih. Nah, ini tempatnya Tirta nih, restor biasa anak-anak tuh di sini. Nah, ini termasuk waktu itu pernah di restor juga di sini. Ya, ini maintenance-nya di tempatnya Tirta, dari segala kabel-kabel waktu itu ya, ganti kiprok segala macam, sampai injektor, bersihin injektor, ruang bakar tuh semua gue di sini di Tirta. Di GSX K1 ini ada parking lamp ya Om ya. Tuh tulisan P. Nah, habis itu diputar ke kiri. Ke gimana Om? Udah ya? Oke, nah terus kita ngeliat tuh lampu belakangnya nyala sama lampu depannya nyala. Dan kunci bisa dicabut. Dan kunci bisa kadang dicabut. Ya, jadi ini buat parkir. Kalau parkir di tempat gelap pinggir jalan, udah tinggal. Tapi ini nggak ngabisin aki. Enggak, ini wattnya kecil. Oh, wattnya lebih kecil ya. Nah, GSX sendiri ini kalau kaki-kaki dia udah pakai upside down, Tokicho standar GSX, habis itu rem double disc. Nah, terus buat yang kalian penasaran, ini uniknya ada di GSX juga. Ini ada gantungan buat apa ya? Buat kalau misalnya apa? Nah, ini buat apa? Gantungan kargonet ya, Om? Iya kan? Cantolannya kalau di CBR itu dia itu dari baut yang ada di sini nih. Ini nongol, nah biasa diikatnya di situ. Tapi kalau di GSX tuh dari sini. Gitu. Dan di GSX ini sendiri juga masih ada stiker-stiker orinya. Kayak warning advertisement. Terus di sini juga ada di tangki. Terus ini ada tulisan 95 oktan, berarti Pertamax ya Om ya? Ya. Pertamax lah ya. Oke, nah terus mungkin karena nih motor enak banget, gue mau nanya ke lu Om. Lu paling jauh riding nih pakai ini kemana? Dan apakah lu ada kendala di situ? Kalau riding jauh sih gue nggak jauh-jauh banget ya, cuma dalam kota gitu ya, dalam kota. Dan waktu itu juga kita coba bareng-bareng anak-anak OG di Sentul. Itu enak sih, enak banget, enak. Memang apalagi waktu itu baru di servis segala macam, terus kita coba di Sentul juga oke, enak banget. Iya. Emang sih pas ada beberapa adegan tuh di Sentul, pas gue lagi narik udah dia tiba-tiba lewat sebelah gue gitu, sat gitu. Melesat banget ya. Mantap lah. Mumpung di sirkuit ya, kita coba lah gitu, aman kan. Emang dasar motor gue yang pelan gitu, maksudnya lo ketawa ya. Bajingan. Untuk single seat ini lu ini kan gue ngeliat ada footstep ya, berarti ini basicnya emang bisa diganti single seat sama double seat ya? Ya, emang nih pas dapet originalnya dia double seat gitu. Cuman kok dilihatnya lebih oke single seat gitu ya. Jadi gue coba cari cover single seatnya, dapet di eBay waktu itu. Ya gue pasang, tapi footstepnya belum dicopot. Atau lu juga kayaknya bukan tipe orang yang boncengan ya Om? Ya, karena selalu ridingnya sendiri aja gitu. Sendiri aja. udah berkeluarga loh, gini-gini loh. Gue mau nanya sini Om, ini mungkin pertanyaan agak intern ya. Anjir, intern. Rata-rata nih Om di luar sana ini, yang gue lihat nih, yang om-om seperti umur Om ini, biasanya mainnya Harley gitu kan, atau motor custom gitu. Nah, kenapa lu lebih milih main ini gitu loh maksudnya? Memang awalnya sih pertama kali main moge tuh belum paham banget gitu ya, gue mau masuk ke aliran yang mana nih gitu ya. Tapi begitu gue cari, gue lihat referensi kok sports bike kayaknya oke banget gitu, apalagi yang agak-agak klasik, agak-agak udah lama, jadul gitu ya. Itu kayaknya oke banget gitu. Jadi begitu nyari-nyari ketemu yang masih ori, ya udah nggak pikir panjang, langsung sikat gitu. Sikat gitu ya. Oke nih Om, mungkin untuk orang-orang yang di luar sana nih Om, untuk yang mau main motor kayak gini dan kebetulan dapet motornya mungkin ya kayak lu lah gini, apa nih Om yang harus dilakuin? Apa sabar-sabar aja kah atau apa? Ya kalau ada yang baru dapet gitu ya,
banyak sih yang suka DM nanya gitu, motor gue sama nih kayak lo, tapi begini gimana gitu ya. Banyak juga ya mungkin sih dibetulinnya tuh bertahap aja gitu, karena memang kan dari sisi spare partnya nggak segampang lo punya motor biasa gitu dapetinnya. Motor baru gitu ya. Ya motor baru gitu kan, terus lo juga apa yang penting dulu gitu, yang penting dulu, jangan aksesoris dipentingin, tapi yang lain ada yang rusak lo diemin gitu. Mending yang rusak dulu lo benerin, baru lo bisa aksesoris dan segala macam gitu. Jadi pada motor enak dulu lah. yang penting enak dulu, benar ya. Habis itu baru sisanya rapi-rapihin ya. Gitu. Oke, nah terus mungkin tadi yang nge-DM Om tuh yang apa? Motor gue sama nih kayak lu. Beda, motor lu sehat nggak gitu kan. Jahat nih Om Nov nih. Oke Om, gue mungkin langsung ke bagian nyobanya ya, Meh. Gue boleh gue coba ya, Meh? Boleh. Oke, gue tes nyalain dulu ya motornya ya. Sip. Oke teman-teman, lanjutnya kita lanjutkan ke percobaan motor. Tapi gue nyobanya nggak bakal jauh-jauh banget karena lagi serem ya. Corona-coronaan. Oke, kalau gesek sini udah injeksi dan kopling gue tekan dulu baru bisa nyala. Oke, kita coba dulu ya. Bismillah. Cobain kemana ya? Kita coba keliling-keliling dulu deh. Bobotnya lumayan berat ya. Nggak tahu gara-gara gue udah kebiasaan dulu pakai 2 tak, sekalinya pakai ini jadi kaget. Oke, kita coba ke kanan aja deh ya guys. Responsif banget tarikannya, super responsif. Tapi emang bener kata Tirta tadi. Tirta bilang kalau udah kalau emang kondisi lagi maju mundur motor emang berat banget. Tapi kalau udah dibawa katanya bakal PW banget sih. Ya, dan benar. Ini PW banget. Ups, polis tidur. Responsif banget. Gas dikit aja langsung det. Kayak mau terbang nih motor. Rame banget jalanan. Ini karena lagi pembangunan flyover, jadi jalanannya gini. Mau nggak mau ke kanannya gini kayak orang lawan arah. Dan kalau rame nggak bakal kelar-kelar ini. Oke, kita coba teman-teman. Tarikan dari GSX 7,5 2001. Oh, gila. Aduh, ngeri banget. Tenang kan, nggak bakal tank slap. Stabilizer udah ada 2. Responsif banget guys, asli. Worth it lah. Untuk masih tahun 2001 ya, tenaga masih kayak gini. Bodinya apalagi sih mulus, belum pernah repainan. Berarti emang sebelum orang dari Om Nove sendiri itu juga udah ngerawat banget motornya. Ditambah dirawat lagi sama Om Nov. Nggak bakal tank slap kan, tenang. Oke. Aduh, nggak gue nyobain itu nggak leluasa kayak di Bintaro. Di sini tuh serem banget guys, suka ada yang tiba-tiba nyebrang. Tuh kan kayak gini nih. Ngeri. Wah, asli gue pengen banget sih. Kalau keadaan kayak gini mah gue berani banget disentuh. Resiko tank slap-nya masih dikit banget. Ditambah suratnya hidup. Tuh kayak koplingnya gue tarik dikit langsung.
Waduh, rame banget lagi jalanan. Kalau untuk dari posisi riding ya, ini nggak begitu nunduk banget ya. Apa ya? Nggak senunduk R6 loh. R6 menurut gue itu udah paling nunduk kan ya. Gue rasanya bawa motor ini tuh kayak apa ya? Ada kayak perasaan pede aja gitu, kayak pede gue mau gas kemana aja juga ayo. Kalau selama kondisi motor kayak gini ya. Enak banget. Ditambah dia juga bannya ring 17 nih depan belakang nih. Nggak kayak Ketty, nggak kayak GSX gue. Depan 17, belakang 18. Nyari bannya susah. Oh ya, FYI aja mungkin untuk kalian yang punya motor yang depannya ring 17, belakang 18, sport ya. Metzeler itu ngeluarin yang ring 18 ya, masih baru. Tuh kan langsung macet lagi. Ya udahlah, yang penting kalian udah lihat ya tarikan responsifnya ya. Asli ini sangat beda 7,5-nya dari SRAD ya. Sangat berbeda. Ya gini lah kalau kalian merasa puas dengan hasil dari motornya sendiri, jadi kayak gini, intinya gitu loh. Jadi nggak perlu takut sih kalian untuk main motor tua ya. Mungkin yang kalian akan dapat itu yang pertamanya pasti kalian akan kaget sama ini kok motor mogok mulai. Tapi sesudah itu ya mungkin bertahap lah, setahun 2 tahun ya kalian juga bakal kebiasa. Lama-lama juga motor ya enak sendiri ya, kayak semacam beli parts. Saya sumpah serunya tuh di situ. Pas beli parts, ditambah gue ada komunitas OG gitu loh, maksudnya yang ada yang selera sama gue tuh ada banyak gitu loh. Karena gue jadi kayak nggak bosen sendiri. Soalnya dari dulu kan pas gue nyampur ya gimana ya, gue kayak motor tua sendiri. Tapi pas udah ada OG ini, wah gila, motor tua rame banget langsung. Gila, gue ngeliat sampai kokpit aja tuh masih mulus banget loh. Ini Om Nov emang rawat banget sih motornya ya. Tapi jangan salah, dia juga bawa kayak gini touring jalan-jalan kemana-mana juga dia gasin aja. Oh ya, untuk temperatur ya, ini gue sih nggak ngerasa ada panas sama sekali ya. Yang dimana padahal tadi udah kayak berhenti-berhenti. Karena rata-rata GSX itu terkenal di panas mesinnya juga ya. Tapi nggak sepanas itu sih. Tapi oke lah. Oke, itu dia. Langsung balik ke kamera. Oke, itu dia, gila. Tarikannya ya, jos banget ya. Iya, mantep banget, sumpah. Gue sampai bengong sendiri tadi pas nyoba. Tuh tarikannya nggak nyangka emang 7,5 gimana 1.000 ya. Iya makanya. Ada soalnya yang 1.000 yang knalpotnya 2 tuh. Waktu itu gue nemu GSX-R ya. GSX-R yang 1.000 yang knalpotnya kiri kanan. Itu gue belum nyoba tarikannya sih, maksudnya itu kayaknya tahunnya sama ya kayak ini ya. Ada yang sama juga ya. Dia ngeluarin yang 1.000, terus ada yang 7,5 gitu. Ya logikanya sih kalau ini aja udah narik banget, gimana yang itu ya. Gila. Oke, nah terus tapi jujur kalau sama serat kencangan ini kemana-mana. Ini jauh lebih kencang dibanding serat ya. Ya mungkin karena umurnya juga mungkin belum ada teknologi apa kali ya. Ini injeksi Om, by the way. Injeksi, kalau serat juga ada injeksi sih sebenarnya, cuman mungkin dari settingan ECU-nya udah beda gitu. Oh, settingan ECU udah beda. Tapi ini motor for all standar ya, bisa kencang ini ya. Standar. Gua nggak standar. Modif parah gitu, standar aja. Semua semua ini masih standar banget. Oke, itu dia. Thank you Om Nov. Salam corona dulu, asik. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.